Satu hari datang orang Yahudi, "Wahai Ali, apa bedanya hewan yang bertelur dan hewan yang beranak?" "Wahai Ali, apa bedanya hewan yang bertelur dan beranak?" Kata Sayyidina Ali, "Kalau hewan yang bertelur nggak punya daun telinga. Kalau hewan yang beranak punya daun telinga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamis an tubidul ilma wa ahla." Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin, para pelajar, santri rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya sore hari, malam hari ini kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup kita di dunia yang sementara dan sebentar ini sedang berusaha agar Allah ridho kepada kita. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau Allah tidak ridho, maka hidup kita akan gagal. Jadi tujuan hidup kita di dunia hanya satu, untuk mendapatkan ridho Allah, titik. Lalu siapa contoh orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah? Contoh orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah setelah para nabi adalah para sahabat. Siapa? Para sahabat. Di dalam Al-Quran sering kita baca, sering kita dengar kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini kalimat ini untuk para sahabat. Mantakna lamun ngadangu jenengan para sahabat, urang ucapkan radhiyallahu an. Allah ridho kepada sahabat. Sahabat ini orang-orang yang belajar agamanya langsung kepada Nabi. Sahabat ini santri-santrinya Nabi, pelajarnya Nabi, gurunya Rasulullah langsung. Para sahabat jumpa dengan Nabi, orang-orang hebat. Tidak mungkin para sahabat dapat ridha Allah kalau mereka tidak hebat. Tidak mungkin para sahabat dapat ridha Allah kalau mereka tidak cerdas. Sahabat semua hebat-hebat, cerdas-cerdas, pintar-pintar, kuat-kuat. Ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan kanak-kanak, siapa? Sahabat Nabi yang masuk Islamnya sejak kanak-kanak siapa? Sayyidina Ali. Lainnya baru dak wau kana jeung Sayyidina Ali, wau kana jeung Lionel Messi. Sayyidina Ali itu sahabat yang paling cerdas. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Nabi ini gudang ilmu, Ali pintunya. Satu hari datang orang Yahudi, "Wahai Ali, apa bedanya hewan yang bertelur dan hewan yang beranak?" Sayyidina Ali pernah belajar biologi enggak? Tahu enggak? Bedanya hewan bertelur sama beranak? Hah? "Wahai Ali, apa bedanya hewan yang bertelur dan beranak?" Kata Sayyidina Ali, kalau hewan yang bertelur nggak punya daun telinga, kalau hewan yang beranak punya daun telinga. Benar tuh? Sekarang apal? Ya. Hayam ngenog apa ngalahirkeun hayam? Ngenog.
Ada daun telinganya enggak? Enggak ada. Terus tikus beranak apa bertelur? Beranak. Ada daun telinganya enggak? Jadi kata Sayyidina Ali, hewan yang bertelur enggak ada daun telinga. Kalau yang beranak ada daun telinga. Coba lihat si Akang iya, beranak apa bertelur? Hah? Makanya bertelur ya daun telinga. Hah? Ini beranak. Kata Sayyidina Ali, hewan yang bertelur nggak ada daun telinga. Kalau hewan yang beranak ada daun telinga. Kata orang Yahudi, dari mana kamu tahu, wahai Ali? Maka Sayyidina Ali jawab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah yang akan mengajari kamu. Takwa kepada Allah, siapa yang mengajar? Allah. Sayyidina Ali itu paling cerdas. Tapi kecerdasan Sayyidina Ali kalah sama kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majelis makan, waktu Nabi dengan Sayyidina Ali makan kurma. Sayyidina Ali makan kurma, biji-bijinya dikedekatkan Nabi, pindah-pindahkan. Ini Ali makan kurma, biji-bijinya kepada Nabi. Di depan Nabi biji kurma numpuk. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkau ini terlalu banyak dimakan kurma. Candanya Sayyidina Ali. Kata Nabi, memang kalau aku makan kurma tanpa biji, kalau kamu makannya dengan bijinya. Paham enggak? Paham. Seri-seri teh paham apa tuh paham? Sayyidina Ali sahabat yang paling cerdas, paling kuat. Sayyidina Ali sahabat yang paling mudah menangkap daripada hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Ada lagi sahabat Nabi sejak kecil, namanya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit usia 17 tahun bisa menguasai bahasa Ibrani 17 hari, bahasa Suryani dalam 2 minggu 15 hari. Lamun ayeuna mah bisa menguasai bahasa Inggris 2 minggu, bahasa Perancis 2 minggu. Zaid bin Thabit. Ada lagi sahabat Nabi Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid saking hebatnya, kalau naik kuda nggak pernah dipegang kudanya. Kaki kanan, kaki kirinya tuh ke pasir, tangan kanan, tangan kiri pegang pedang, kuda berjalan tanpa dipegang. Sayyidina siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Waktu Khalid bin Walid belum masuk Islam, pernah berkelahi dengan Sayyidina Umar. Kalah Sayyidina Umar. Kalah oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ayeuna mah budak sakola rempugan mah tuh eta mah ecek-ecek. Wanita lobaan ya. Hiji-hiji lamun naik wanita mah tah. Hiji-hiji contohna. Khalid bin Walid itu kalau naik kuda lain jika urang naik kursi nya emangnya. Latihan naik kursi lain. Kuda digebuk bujurna lompat kacleng. Oh, eta Khalid bin Walid mah gitu. Lain jika urang naik kuda nya naik celebuk. Kuda na dipukul, kuda lari, terbang dia. Khalid bin Walid. Ada lagi seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syaitan pun takut manakala jumpa dengan beliau. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Baheula malam budak ceurik di zaman Nabi, bejakeun ka Umar langsung sieun. Amang ieu teh namina saha? Haris. Mang Haris. Ayeuna budak ayeuna lamun ceurik meng bejakeun ka Mang Haris teh sieun. Nama ceurik. Sayyidina Umar bin Khattab sahabat yang paling hebat. Sayyidina Umar bin Khattab disabdakan oleh Nabi, wahai para sahabatku, apakah kalian ingin mengetahui bagaimana Umar bin Khattab nanti dikubur? Ya Rasul, kabarkan pada kami. Ja'a malakani, datang 2 malaikat munkar nakir kepada Umar. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Kata Umar, Allahu Rabbi wa ma rabbukuma. Tuhanku adalah Allah dan siapa Tuhan kalian berdua?
Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Muhammadun nabi wa man nabiyukuma. Muhammad nabiku dan siapa nabi kamu berdua? Langsung malaikat munkar nakir kabur. Umar itu kalau jumpa dengan setan dalam ayat itu apa? Setan teh ditinas dah. Ketika segede manuk piit. Ternyata apa kata Syekh Abdul Wahab, Pakistan amalannya Sayyidina Umar setiap hari baca ayat kursi 313. Wah, ditinas setan ge. Takut lah setan. Kalau ada setan lagi jalan atau jin jumpa dengan Umar, langsung neangan jalan saja. Bahaya apa peju Umar macam. Ain mah kasurupan kieu. Kasurupan setan. Enggak apa-apa ya jadi objek penderita. Santai ya. Ini kan pelajar juga lah. Ini contoh pelajar yang sukses. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, para sahabatnya orang-orang hebat. Itu saja penting jadi kan tuh, jadi tepi tuh. Itu enak. Bagi-bagi. Ayo deh tan gitu. Tuh jadi tetepi, jadi cangkel. Tuh. Tah. Kasih mah kursi pelajar. Atau kursi itu. Nah, ya kursi pelajar. Lalu hadirin rahimakumullah, apa yang menyebabkan para sahabat sukses, hebat, cerdas, pintar dan dapat ridha Allah? Pertama, karena para sahabat belajarnya di masjid. Di mana para sahabat? Belajarnya di masjid. Di Madinah selama 10 tahun Nabi SAW sebagai guru, para sahabat sebagai pelajar, Nabi sebagai pengajar, sahabat sebagai santri, mengajarnya di mana? Di masjid. Para sahabat belajar agamanya di masjid sehingga para sahabat mendapat ridhonya Allah. Para sahabat hebat, para sahabat cerdas, takwa, taat karena mereka belajar agamanya di masjid. Coba adik-adik sekalian, di mana tempat yang paling suci? Di mana tempat paling mulia? Di mana tempat yang paling bersih? Rahmat Allah turun di mana? Ampunan Allah turun di mana? Di mana tempat yang tidak ada maksiat? Di masjid. Kalau belajar agama tidak di masjid, barokah dicabut, manfaat kurang, ilmu susah untuk diamalkan. Coba lihat. Pondok-pondok pesantren yang santrinya tidak belajar agamanya di masjid, maka pondok pesantren itu tidak akan bertahan lama. Tapi pondok-pondok pesantren yang belajar agamanya di masjid, mereka bertahan lama sampai ratusan tahun. Saya pernah berkunjung ke Surabaya, pesantrennya Sunan Ampel di Kecamatan Sidosermo. Ternyata saya tanya, mana pesantren Sunan Ampel nih? Ini masjid. Pesantren Sunan Ampel itu di masjid. Belajar agamanya dulu orang-orang itu di masjid, tidak di mana-mana. Sekarang saya mau tanya, kalau pemain bola belajarnya di kelas apa di lapang? Di mana? Di lapang. Orang berenang belajarnya di kelas apa di kolam renang? Di kolam renang. Pantes tuh cek Pak Guru, sok ieu gaya dada kikian we di kelas. Ieu gaya punggung, gaya bebas. Belajar agama itu tempatnya di masjid. Ini satu perkara yang menjadi asas. Diulangi lagi, apa yang menyebabkan sahabat mendapat ridha Allah? Pertama, karena mereka belajar agamanya di mana? Di masjid. Siapapun dia, dewasa, anak-anak, pemuda, ulama, orang alim, orang pintar, orang bodoh, kalau dia belajar agama di masjid, maka agama akan mudah diamalkan. Karena suasana agama ada di masjid. Sekarang cari lagi tempat selain di masjid yang bebas dari maksiat, ada nggak? Nggak ada. Tempat terbaik itu masjid. Sehingga para sahabat menjadi orang-orang terbaik karena mereka belajar agamanya di mana? Di masjid. Ini yang pertama kali.
Jangan pernah belajar agama kecuali di masjid. Hanya di masjid saja. Ini kunci kesuksesan para sahabat mendapat ridhonya Allah karena mereka belajar agama di masjid satu. Kata Nabi, man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang cinta kepada masjid, Allah akan cinta kepadanya. Dalam hadis lain, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat laki-laki bolak-balik ke masjid, saksikan dia orang beriman. Kata Syekh Nawawi, pertama namanya mulazim bolak-balik ke masjid teh, pertama syadidul hub, cinta banget kepada masjid, sangat cinta kepada masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid mundu yakhruju minhu ila ayyauda ilaih. Orang yang bolak-balik ke masjid itu cinta sekali kepada masjid, hatinya bergantung kepada masjid, semenjak dia keluar dari masjid, hatinya ingin segera kembali ke masjid. Amang iya bertahan di masjid, bertahan di luar? Di masjid. Bertahan di luar masjid, bertahan di dalam? Di dalam masjid. Sabar aja saya dinten di masjid. Di subuh. Ke dohor. Ke isrok. Di isrok terus ke mana? Ya muamalah. Keur muamalah hatena di masjid teh. Insyaallah teu. Kalau sahabat Nabi keluar dari masjid ke kebun, ke pasar, hatinya ingin segera kembali ke masjid. Ari urang mah keur di masjid hayang buru-buru keluar. Kata Nabi, orang beriman itu mundu yakhruju minhu ila ayauda ilaih. Itu tafsirnya, mulazim itu, bolak-balik ke masjid. Semenjak dia keluar dari masjid, hatinya ingin segera kembali ke masjid. Jadi lamun orang can betah di masjid, ditanyakan keimanan. Karena ini hadis, kata Nabi, ini hadis, fashhadu, Nabi menyuruh menyaksikan kepada kita orang beriman itu yang seperti itu. Ini hadis, kata para ulama hadis, ini hadis bisa dijadikan standar keimanan yang akan diterima nanti di akhirat. Iman bakal diterima teh naon? Syadidul hub, cinta banget kepada masjid, sangat cinta kepada masjid. Bagaimana orang yang cinta? Bangun tidur ingat masjid. Seri. Dekat ciri itu kan ngebohong mah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut kepada masjid. Semenjak dia keluar ingin segera ke masjid. Bapak-bapak kira-kira ayat anu bada isra keluar di masjid, terus di pasar hang buru-buru balik di ke masjid. Ayat kira-kira. Anu aya mah lila nu bada isra teh hang buru-buru keluar. Ya gagal ya iman. Gagal iman. Coba lihat, kata Nabi, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma. Orang beriman di masjid seperti ikan di dalam air. Ikan nikmat gak di dalam air? Wal munafiqu fil masjid katair fil qafas. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Teu nikmat. Lamun orang can nikmat di masjid, bukan orang munafik tapi sifat munafik masih banyak. Can betah. Takna kudu latihan. Ayeuna barudak pelajar. Betah keneh di masjid atau betah keneh di warung anu aya wifi gratis? Betah keneh di mana? Di masjid? Bohong. Aku. Mah perwakilan tak ieu. Betah keneh di masjid, betah keneh di warung anu aya wifi gratis. Tegaduh handphone lagi. Tegaduh handphone lagi. Oh, tegaduh HP. Ya gaduh HP. Henteu. Ya gaduh. Tegaduh wifi. Jadi ternyata orang beriman itu betah tinggal di masjid. Betah tinggal di masjid. Ini yang menjadikan kunci sukses para sahabat mendapat ridho Allah. Sahabat itu
Selesai sholat subuh tidak segera kembali, mereka berlama-lama di masjid. Pada sholat zuhur berlama-lama di masjid, pada asar berlama-lama di masjid, maghrib sampai isya di masjid, isya terus ada yang meluangkan waktu di masjid, sehingga Allah melalui baginda Nabi menyampaikan, Innallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat, sehingga Allah ridho. Satu, kunci sukses para sahabat belajar agamanya di mana? Yang kedua, yang menjadikan para sahabat mereka mendapat ridho Allah itu, para sahabat belajar agamanya dimulai dengan iman. Dimulai dengan apa? Iman. Dengan iman. Dimulai dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah. Para sahabat 13 tahun di Mekah, mereka tidak belajar apapun. Mereka hanya belajar iman, belajar yakin, belajar hakikat la ilaha illallah. Di mana-mana sahabat yang bicarakan kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa. Allah yang hebat, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini akan meningkatkan iman. Ini belajarnya sahabat. Kalau kita sekarang diawali dengan ilmu, tidak diawali dengan iman, sehingga kita tahu tapi iman kita lemah, tidak bisa kita mengamalkan iman. Sahabat 13 tahun belajar iman, belajar yakin, sehingga Allah ridho kepada para sahabat. Setelah itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga yang mendapatkan Allah ridho, para sahabat setelah belajar agama mereka mau berkorban untuk memperjuangkan agama. Pertama, para sahabat belajar agama di mana? Masjid. Setelah itu mereka belajar iman. Yang ketiga, mereka mau berkorban untuk memperjuangkan agama. Adik-adik, saya mau tanya, dalam pelajaran sekolah sejarah, masuknya Islam ke Indonesia abad berapa? Ini secara sekolah tuh. Abad berapa? Abad ke-3. Abad ke berapa? 17. Abad 17 di mana? Kutai cenah. Ini pelajar, contoh pelajar yang gagal. Abad ke berapa masuk Islam? Dinas sejarah. Pelajaran SKI ini, sejarah kebudayaan Islam. Abad ke-12. Nah, dalam pelajaran masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-12 melalui Wali Songo. Padahal sebetulnya masuknya Islam ke Indonesia ini abad ke-7. Kemarin saya datang ke sana, ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Kampung Barus, Kecamatan Barus. Di sana ada makom sahabat Nabi, namanya Syekh Rukunuddin. Datang tahun 7 Hijriah, meninggal dunia tahun 48 Hijriah dalam usia 102 tahun. Jadi zaman Nabi sudah dikirim sahabat, namanya Syekh Rukunuddin. Ada lagi kuburan sahabat, mungkin tabi'in, namanya Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, cucunya Mu'ad bin Jabal. Cucunya Mu'ad bin Jabal. Meninggal dunia tahun 58 Hijriah. Sehingga kemarin Bapak Jokowi meresmikan Tugu 0 mulai penyebaran Islam di Indonesia itu dari Kampung Barus. Sahabat, setelah mereka belajar agama di Madinah, belajar di masjid, dididik oleh Nabi, belajar iman, belajar amal, maka para sahabat bersebaran ke seluruh dunia. Kemarin saya ke Jordania, ada 37.000 makam sahabat. Datang ke Cina, ada 7 makam sahabat. Datang lagi kemana? Di Afrika ada kubur-kubur sahabat.
Para sahabat Nabi dari 124.000 jumlahnya, 114.000 tersebar di seluruh dunia. Sahabat Nabi ada yang ahli kedokteran, namanya Sayyidina Bukan, kalau Ibnu Sina bukan sahabat. Ibnu Sina ini zaman dinasti Abbasiyah. Sahabat Nabi yang ahli kedokteran siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada lagi sahabat yang ahli strategi perang siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat Nabi yang menjadi pemain terbaik Piala Dunia siapa? Wah, apa lu gitu? Sahabat Nabi ahli kedokteran, ahli politik perang. Ada lagi sahabat Nabi namanya Salamah Al-Aqwa, kalau dia ngadu lari dengan kuda tercepat kalah kuda tercepat. Lamun manah langsung 5 jam paringna dikeluarkan. Maka para sahabat ini hadirin yang mulia tersebaran ke seluruh dunia, menjadikan agama tersebar datang ke tempat kita. Makanya Wali Songo itu datangnya ke Pulau Jawa, karena di Pulau Sumatera sahabat sudah datang, di Sulawesi sahabat pun sudah datang. Itu di Sulawesi itu kalau tanggal 10 Muharram diarak satu kertas lembar surat Sayyidina Ali untuk Raja Boneh, dikirimnya oleh sahabat yang datang ke Sulawesi. Di Sulawesi sudah ada sahabat, di Sumatera tahun 600 sekian sudah ada sahabat. Maka di Jawa waktu itu belum datang sahabat. Datanglah Wali Songo tahun 1200 dikirim oleh dinasti Khalifah Turki Utsmani. Dikirim ke Jawa. Adalah Wali Songo. Apa kerjanya? Dakwah. Seperti para sahabat. Dakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung. Sehingga alhamdulillah sekarang kita telah memeluk Islam. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah saya tahadus binikmat ya. Saya juga sama dulu belajar, tapi tidak pernah sekolah SD, sekolahnya MI, MTS, terus ke SMA, terus kuliah sambil mondok pesantren. Alhamdulillah pada saat di pondok pesantren kenal dengan usaha dakwah. Datang orang-orang ke masjid, ngajak ke kamar-kamar pondok pesantren. Terus sebelum saya ikut 3 hari dengan dakwah ini, alhamdulillah, masya Allah, walaupun kitab-kitab dihafal, tapi tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Santri-santri itu sholat hanya sholat Jumat seminggu. Ini pesantren itu masjid. Datanglah jemaah taratoan, ngajak-ngajak ke kamar-kamar. Santri ke masjid, ke masjid. Akhirnya saya datang. Cuma saya yang datang sendiri. Datang ke masjid. Waktu itu lagi makan duhur. Di pesantren kan makannya nggak enak. Di jemaah tuh makannya enak. Ada ikut makan, santai ikut makan, saya ikut makan. Saya tanya, kapan lagi makan kayak begini? Oh nanti malam, nanti pagi. Jadi tiap waktu makan saya datang. Selama 3 hari ikut makan dengan jemaah. Takna bahaya lamun milu dahar jeung jemaah pasti ka bawa. Dan ulah milu dahar ke bisa bawa. Akhirnya saya ikut 3 hari. Saya ikut 3 hari timbul semangat. Di pesantren ba'da subuh belajar tafsir, belajar kitab-kitab hadis dihafal, tapi tidak pernah amal. Tidak pernah belajar ke masjid. Akhirnya ikut 3 hari, langsung saya izin ke kiai untuk berangkat 4 bulan. Berangkat 4 bulan. Alhamdulillah, istiqomah terus sampai selesai belajar di pesantren, nikah, dikaruniai istri, dalam dakwah terus istiqomah. Alhamdulillah kemarin baru belajar selesai 1 tahun belajar di negeri Arab. Berangkat ke Turki, ke Maroko, ke Yordania selama 1 tahun. Belajar dakwah. Inilah usaha dakwah. Usaha yang akan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Usaha yang menjadikan kita orang-orang yang hebat. Usaha yang akan menjadikan kita orang-orang yang cerdas.
Maka kita diminta ini adik-adik pelajar 1 minggu ke depan di masa libur, yang liburannya 2 minggu diminta 1 minggu untuk meluangkan waktu belajar di masjid, belajar agama. Istilahnya sanlat, namanya iya, sanlat santri talalat. Belajar 1 minggu di masjid atau belajar 3 hari di masjid agar apa? Agar kita mudah untuk mengamalkan agama. Dan untuk yang selesai sekolah SMA atau kuliah diminta keluar 4 bulan di jalan Allah. Agar nanti di masa kerja dia menjadi pejabat, menjadi pengusaha yang takwa, menjadi pejabat yang takwa, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Boleh sekarang adik-adik yang siap keluar di masa libur nih. Siapa silakan?